Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Tempo hari kan sudah disampaikan. Tempo hari sudah disampaikan bahwasannya adab atau tata cara masuk ke kholak dan sekaligus cara-cara ismiyah. Adabnya yang pertama adalah tempo hari sudah disampaikan ya. Jadi ayyaba'ada wa ayyasturo wa ayyastatirro. Jadi yaba'adu anin nasi fis sokhro, menjauh dari manusia. Mau berak menjauh. Jadi mau berak itu menjauh. Menjauhnya itu sejauh mana? Itu kalau misalkan berada di sokhro ya. Berada di tanah lapang. Yang kemarin, jadi menjauh dari manusia kalau misalkan berada di tanah lapang. Terus kemudian menghindari menghadap kiblah, ya, termasuk membelakangi. Itu pun juga kalau berada di tanah lapang. Tapi harus membuat bagaimana kalau misalkan tidak di tanah lapang? Kalau tidak di tanah lapang maka boleh. Tapi itu pun juga ada ketentuannya. Ada ketentuannya adalah batasannya tutup dengan pihak yang mau berak atau mau beol tadi itu, mau buang hajat. Itu batasannya minimal adalah salah satu diroin, 3 diro itu berarti berapa? Paling tidak ya 1,5 meter lah, paling jauh 1,5 meter. Jadi yang kemarin sudah disampaikan. Sulusai diroin malah ya, fa'aksaroba ya, dan seterusnya bisa dimutolaah. Terus kemudian saya menutup juga tadi itu kalau di tempat terbuka tadi menjauhi tempatnya manusia. Jadi menjauh, kalau misalkan tempat terbuka, jadi menjauhi tempat berkumpulnya orang, bukannya kemudian kok di sawah misalkan, di sawah kebelet berak. Di sini orang teman-temannya sedang berkumpul makan, terus sampai beraknya di situ sampai dengan mengejek. Nah, caranya bagaimana ya? Menjauh yang enggak jauh. Sekiranya batasannya seberapa? Sekira temannya itu tidak mendengar suara ketika keluarnya sesuatu, dan juga tidak mencium baunya. Sekira tidak mencium baunya. Itu batasannya deh. Jadi ayyuba'ida anin nasi fis sokhra wa nahwiya ila haitsu la yusma'u lil kharij. Nah, ini minhu sautun wala yusammu lahu rihun. Jadi tidak sampai tercium baunya, juga tidak sampai terdengar suaranya. Wa ayyastatirro an ayurihim bidzalika. Kalau bisa membuat penutup, membuat penghalang, jangan kemudian malah telanjang bulat dilihat orang-orang. Jadi membuat penghalang. Minimal penghalangnya adalah jauh-jauhnya penghalang adalah salah satu adroin. Jauhnya tadi salah satu adroin antara dirinya dengan penghalang. Jauh-jauhnya paling tidak 1 diro. Paling minimal kalau misalkan kok nggak bisa memenuhi 1 diro atau 3 diro, minimal adalah dengan kain. Walau bi'irkha'i dairihi. Jadi kainnya, sarungnya mungkin ya tutupkan sampai ke bawah. Jadi tidak boleh terbuka. Jadi kalau sarungnya itu tutup sampai ke bawah. Walau bi'irkha'i dairihi ingkana bisokhro au bibinain la yumkinu taskifuhu. Jadi kalau misalkan itu dilakukan di sokhro, di tempat terbuka, au yumkinu taskifahu, berada di WC tetapi nggak ada atapnya. Jadi ketika nggak ada atapnya, fa'inkana binain musakofin au yumkinu taskifuhu hasola as-satru bidzalika. Kalau misalkan ada atapnya, terus kemudian ada temboknya, nanti sudah termasuk
memenuhi unsur asatru, memenuhi unsur menutup, jadi nggak masalah. Kalau misalkan kemudian auratnya terbuka nggak masalah. Nanti ya. Terus kemudian wa ayyaskuta hala qada'i hajatihi andikrin wa ghairihi fal kalamu indahu makruhun illa lidaruratin kaindari a'ma falau aqasa hamidallah ta'ala biqalbihi. Jadi kalau misalkan berak itu juga nggak boleh sambil ngobrol-ngobrol, nggak boleh. Jadi ayas kuta, hendaknya itu adabnya adalah ayas kuta hala qada'i hajatihi, diam pada waktu sedang buang hajat. Jadi diam, tidak melakukan zikir, juga tidak ya selain yang zikir termasuk ya al kalam fal kalamu indahu makruhun, berbicara pada waktu sedang berak itu hukumnya adalah makruh. Jadi hukumnya adalah makruh illali daruratin, kecuali karena darurat. Contohnya darurat apa? Di situ disebutkan kaindari akma. Jadi seperti kayak mengingatkan orang yang buta sedang berak, tahu ada orang buta mau masuk sumur, lah diingatkan, hei, jangan maju-maju, nanti masuk sumur kamu, misalkan. Itu hukumnya boleh, itu namanya darurah. Yang namanya darurah itu standarnya adalah halal. Tempoh hari kan sudah ya. Tempoh hari sudah disampaikan. Banyak lagi. Terus kemudian nggak boleh Allah yakutub fima'in rokit, nggak boleh berak di air yang diam. Apa sebabnya? Karena adanya larangan, ada linnahyi, ada larangan, ada hadis yang melarang hal itu. Kalau ada hadis yang melarang hal itu, berarti kalau misalkan kita melakukannya, jadi maksudnya jadi tidak kencing di ma'in rokit itu tadi, itu berarti niatnya adalah itba, sudah terhitung mengikut sunnah. Sudah niatnya adalah sudah termasuk itba. Jadi itba terhadap Rasul. Linnahyi anil bauli fihi fi khabarin Muslim. Jadi ada dalam hadis yang menyatakan itu. Berarti kalau sudah seperti itu niat termasuk sudah terhitung sebagai itba. Karena ada zahir nas yang menyatakan larangan. Bagaimana kalau misalkan airnya sedikit? Meskipun airnya sedikit hukumnya adalah tetap nggak boleh. Mithluhu al-ghaitu bal aula, termasuk misalkan termasuk berak di air yang diam, di air yang nggak mengalir, fima'in rokit. Bagaimana kalau misalkan beraknya? Yang dilarang kan kencing. Jadi linahyi anil bauli fihi, larangan hadisnya itu menunjukkan kencing, nggak boleh kencing di tempat yang tenang. Bagaimana kalau berak? Ya malah apa lagi? Ya, jadi kiasnya seperti ini namanya kias aulawi. Kalau kencing saja nggak boleh, apalagi berak. Nah, seperti itu namanya kias menyamakan berak dengan kencing tadi, itu namanya kias aulawi. Wala taqul lahuma uffin, berkata hus kepada orang tua saja itu hukumnya nggak boleh, apalagi menghardik orang tua, ya tambah nggak boleh. Kias yang demikian itu namanya kias aulawi. Ya, jadi kias yang demikian tadi namanya kias aulawi, hukumnya nggak boleh. Jadi aula wanahyu fidzalika lil karahati wa. Jadi sifat larangan di situ bukan kok kemudian artinya haram, itu enggak. Tapi sifatnya adalah larangan di situ, maknanya adalah al-karohah. Meskipun bentuknya adalah lafaz larangan, tetapi tidak menunjukkan keharaman. Padahal aslinya namanya larangan kan al-aslu fin nahyi lit tahrim, kan begitu. Tetapi tidak menunjukkan mana larangan, tidak menunjukkan mana bahwasanya kalau kencing di tempat air yang diam itu kemudian hukumnya haram, bukan.
Tapi maknanya adalah makruh kencing di tempat air yang diam. Itu hukumnya adalah makruh lil karohah. Jadi wa in kana ma'u qalilan li imkani tuhrihi bil kasroh. Jadi meskipun airnya itu bisa disucikan, kalau misalkan air sedikit ya, ada airnya cuma sedikit saja dikencingin misalkan, terus hukumnya tetap hukumnya adalah makruh, bukan haram. Soalnya apa? Nanti habis hujan kamu bingung nyari tempat kencing atau WC zaman sekarang, WC zaman sekarang kan ada airnya kan yang menutup. Kalau misalkan kok itu dihukumi sebagai haram, maka berak di WC tadi hukumnya jadi nggak boleh, ada airnya, ya kan? Makanya kemudian hukumnya adalah karohah. Hukumnya adalah karohah. Itu ya. Dan yang lain bisa di mutal asli bisa apa enggak? Jadi ya, nah kalau airnya mengalir bagaimana? Kalau airnya mengalir, jangan gua apa-apa, enak aja kan. Di amal jari fafil majmu'i an jama'atin al karohatu fil qalili minhu. Air mengalir, tapi mengalirnya kok kecil banget, kecil sekali, maka hukumnya adalah tetap karohah menurut jamaah. Menurut kumpulan para ulama ahli hadis, hukumnya adalah karohah. Dunal kafir, tapi kalau airnya mengalir deras, airnya besar, hukumnya adalah tidak karohah. Kencing di sungai enggak karohah, kencing di berak di sungai enggak karohah. Tetapi ada kaul yang lebih utama. Kaulnya yang lebih utama bagaimana? Kaul yang lebih utama. Ini kan anjuran. Sumakola Nawawi wayang bagi ayyuh roma al baulu fil qalili mutlakon. Mungkin sebaiknya itu, seharusnya itu ya gitu, maksudnya Imam Nawawi berarti begitu. Jadi mungkin yang lebih tepat atau yang sepatutnya itu kencing di tempat air yang diam yang sedikit tadi itu, atau air yang mengalir dan sedikit tadi itu langsung saja diharamkan secara mutlak. Tapi itu yang bagi, ada kata-kata yang bagi. Kalau kata yang bagi itu berarti kan anjuran. Kalau anjuran itu berarti anjuran itu tidak sama dengan langsung keputusan yang sifatnya subut. Jadi tadi nggak sama dengan istilahnya saya putuskan bahwasanya hukumnya adalah haram, nah beda. Jadi kalau ada didahului oleh kata-kata yang bagi seperti itu, padahal sebelumnya menyampaikan bahwa hukumnya adalah al-karohah, maka sifat makruhnya adalah makruh tahrim. Jadi begitu. Makruh yang mendekati haram itu namanya makruh tahrim. Nah, apa ada makruh yang mendekati boleh? Ada, namanya makruh tanzih. Jadi makruh itu ada dua. Jadi namanya makruh tanzih sama makruh tahrim. Kalau tanzih itu condong kepada sifat mubah, tapi kalau tahrim itu condong kepada sifat haram. Jadi maksudnya Imam Nawawi bagaimana? Kencing di tempat air mengalir terus airnya itu kecil, hukumnya adalah makruh tahrim. Jadi begitu. Soalnya apa? Jangan-jangan itu nanti dimanfaatkan orang. Jadi sifatnya adalah makruh tahrim. Di anna fihi itlafan alaihi, sebab kalau kencing itu bisa merusak sifat air wa ala ghairihi. Wa amal kathroh fal ula
ijtinabu atau fal aula ijtinabu. Bagaimana kalau misalkan airnya besar? Kalau airnya besar, tarkuhu atau ijtinabu itu adalah aula. Meninggalkan untuk tidak kencing dan tidak berak di situ adalah aula. Makanya kalau misalkan kencing dan berak di sungai itu bagaimana hukumnya? Ya, yang lebih utama adalah meninggalkannya, tidak kencing dan tidak berak di sungai, jadi gitu maksudnya. Tapi kencingnya pondok laki-laki kan larinya ke sungai semua. Iya, jangan bilang enggak baunya kalau misalkan airnya mati itu pesingnya bukan main di jalan di jembatan situ. Terus bagaimana? Ya itu. Ya gimana lagi? Tapi kan nggak dimanfaatkan. Sungainya kan nggak dimanfaatkan. Yang nggak boleh itu kalau kencing sama berak itu dibuang ke sungai saja itu hukumnya sudah seperti ini. Bagaimana dengan buang sampah? Ya sama, malah lebih haram. Kalau sampah sampai merusak sungai, ya, sampai merusak sungai, ya sama saja. Soalnya kan yang dilarang kan, jadi maksudul a'dham dari dilarangnya berak di sungai sama kencing di sungai kan merusak air kan begitu. Nah, apalagi buang sampah di situ yang jelas-jelas merusak, ya sama saja. Ya kan? Ya sama, bisa dihukumi sama karena bisa merusak air. Dah dulu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.